Cordyceps. Cordyceps merupakan jamur yang hidup pada ulat tertentu di daerah pegunungan tinggi China. Kadang-kadang digunakan sebagai obat. Kebanyakan suplemen menggunakan Cordyceps yang dibuat di laboratorium. Meskipun Cordyceps terkadang disebut jamur, namun jenis Cordyceps yang dibuat di laboratorium tidak menghasilkan jamur. Cordyceps mungkin meningkatkan kekebalan dengan menstimulasi sel dan bahan kimia tertentu dalam sistem kekebalan tubuh. Ini mungkin juga membantu melawan sel kanker dan mengecilkan ukuran tumor, terutama pada kanker paru-paru atau kulit. Cordyceps alami sulit didapat dan mungkin mahal. Orang paling sering menggunakan Cordyceps untuk kinerja atletik, gangguan ginjal, masalah hati, dan masalah seksual, namun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung penggunaan ini. Ophiocordyceps unilateralis, umumnya dikenal sebagai jamur semut zombie, adalah jamur patogen serangga, ditemukan oleh naturalis Inggris Alfred Russel Wallace pada tahun 1859, dan saat ini sebagian besar ditemukan di ekosistem hutan tropis. Serangga yang dibajak oleh jamur parasit, mengendalikan setiap gerakan mereka. Jamur Ophiocordyceps unilateralis hanya memiliki satu tujuan, perbanyakan diri dan penyebaran. Peneliti menduga jamur yang ditemukan di hutan tropis ini menginfeksi semut yang sedang mencari makan melalui spora yang menempel dan menembus kerangka luar dan secara perlahan mengambil alih perilakunya. Ketika infeksi semakin parah, semut meninggalkan sarangnya menuju iklim mikro yang lebih lembab yang mendukung pertumbuhan jamur. Semut terpaksa turun ke tempat yang menguntungkan sekitar 10 inci dari tanah, menenggelamkan rahangnya ke dalam urat daun di sisi tanaman, dan menunggu kematian. Sedangkan jamur memakan isi perut korbannya hingga siap memasuki tahap akhir. Beberapa hari setelah semut mati, jamur mengeluarkan tubuh buahnya melalui pangkal kepala semut, mengubah bangkai semut tersebut menjadi landasan peluncuran yang kemudian dapat membuang spora dan menginfeksi semut baru. Seperti dalam film-film zombie, ada masa inkubasi di mana semut yang terinfeksi tampak normal dan menjalankan aksinya, tanpa terdeteksi oleh seluruh koloni. Hal ini tidak biasa karena serangga sosial seperti semut, biasanya mempunyai sesuatu yang disebut kekebalan sosial. Anggota yang sakit akan dikeluarkan dari kelompoknya untuk mencegah anggota lain agar tidak sakit juga. Meski infeksi jamur ini 100% mematikan, tujuannya bukan untuk mengubah semua semut menjadi mayat berjalan. Agar ekosistem tetap seimbang, jamur harus mengendalikan populasi inangnya. Faktanya, hanya sedikit semut dalam satu koloni yang terinfeksi pada waktu tertentu. Peneliti mengamati kolonisasi jamur pada semut mulai dari gaster, bagian belakang perut, hingga kepala, dan tidak menemukan jejak sel jamur di otak. Mereka menggabungkan informasi tersebut dengan algoritma komputer untuk memetakan pergerakan jamur saat mereka membentuk semacam perancah berbentuk tabung di dalam dan di sekitar kumpulan otot semut. Hal ini menunjukkan bahwa jamur tersebut mengendalikan pikirannya melalui senyawa bioaktif yang mengganggu sistem saraf semut dan mengendalikan inangnya langsung di otot. Secara keseluruhan, para peneliti telah mengidentifikasi lebih dari 200 spesies Ophiocordyceps yang dapat menginfeksi inang dari 10 ordo serangga, serta laba-laba, meskipun tidak semuanya mengarah pada manipulasi perilaku. Jamur Ophiocordyceps menjajah ulat ngengat hantu dan keluar dari kepalanya seperti tanduk unicorn. Kombinasi jamur sekam ulat sangat berharga dalam pengobatan tradisional Tibet dan Tiongkok sebagai penambah kekebalan tubuh, pengobatan kanker, dan afrodisiak. Anehnya, spesies Ophiocordyceps yang menghuni jangkrik Jepang bahkan mungkin telah menggantikan bakteri simbiosis untuk membantu inangnya memproses nutrisi dari getah. Seperti mikrobioma di usus kita, serangga mengandung beragam spesies jamur,
Tetapi tidak semua jamur dapat ditumbuhkan di laboratorium, hanya beberapa jamur yang telah diteliti secara mendalam. Dalam beberapa kasus seperti Entomophthora muscae atau serangga perusak lalat, di mana lalat yang terinfeksi memanjat ketinggian tertentu menempelkan diri pada mulut tanaman dan melakukan pose yang disebut pose kematian. Ada juga Masospora cicadina, yang mengisi inang jangkriknya dengan obat-obatan halusinogen dan menyebabkan sebagian perutnya rontok. Jangkrik yang beralas telanjang kemudian bergerak menuju kematian.